Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu semantik dalam bahasa Indonesia. Sebagai alat komunikasi verbal, bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Maksudnya, tidak ada hubungan wajib antara lambang sebagai hal yang menandai yang berwujud kata atau leksem dengan benda atau konsep yang ditandai, yaitu referen dari kata atau leksem tersebut. Oleh karena itu, misalnya, kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang buas yang biasa dipelihara di rumah dan rupanya seperti harimau dalam ukuran kecil disebut dalam bahasa Indonesia dengan nama kucing dan bukan nama cuking atau kicung atau ngicuk ya. Begitu juga dengan benda yang biasa dipakai untuk menulis dan terbuat dari arang dan kayu disebut dalam bahasa Indonesia dengan nama pensil, bukan sinpel atau nama lainnya. Contoh lain, benda cair yang biasa dipakai untuk keperluan minum dan mandi dan yang dalam ilmu kimia diberi rumus H2O disebut air. Kenapa bukan ria atau ari? Semua itu tidak dapat dijelaskan. Kearbitreran lambang bahasa seperti di atas menyebabkan orang dalam sejarah linguistik agak menelantarkan penelitian mengenai makna bila dibandingkan dengan penelitian di bidang morfologis dan sintaksis. Makna sebagai objek studi semantik sangat tidak jelas strukturnya, berbeda dengan morfologi dan sintaksis yang strukturnya jelas sehingga mudah dianalisis. Aliran linguistik struktural yang menganut paham behaviorisme bahwa setiap data keilmuan harus bisa diamati secara empiris, malah berpandangan bahwa semantik atau makna bukan merupakan bagian sentral atau dari bahasa melainkan periferal, melainkan bagian saja. Ini menurut semantik. Namun sejak tahun 60-an studi mengenai makna ini menjadi kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari studi linguistik. Mengapa? Karena orang mulai menyadari bahwa kegiatan berbahasa sesungguhnya adalah kegiatan mengekspresikan lambang-lambang bahasa tersebut untuk menyampaikan makna yang ada pada lambang tersebut sebagai lawan bicaranya atau pembaca ya dalam konteks komunikasi tulis. Kalau tadi yang lawan bicara dalam komunikasi lisan. Jadi, pengetahuan akan adanya hubungan antara lambang atau satuan bahasa dengan maknanya sangat diperlukan dalam berkomunikasi dengan bahasa itu. Nah, sebetulnya apa sih semantik itu? Nah, kita akan mulai mengkaji apa itu makna semantik dari bahasa. Kata semantik itu dalam bahasa Indonesia, Inggrisnya adalah semantics pakai C ya, semantics. Berasal dari bahasa Yunani sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud dengan tanda atau lambang di sini sebagai padanan dari sema itu adalah tanda linguistik atau Prancis disebut dengan signal linguistico. Seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure tahun 66, yaitu terdiri dari satu komponen yang mengartikan yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa. Dan yang kedua adalah komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua komponen ini adalah merupakan tanda atau lambang. Sedangkan yang ditandai atau dilambanginya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut referensi atau hal yang ditunjuk.
Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Oleh karena itu, maka kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatika, dan semantik. Selain istilah semantik, dalam sejarah linguistik ada juga digunakan istilah lain seperti semiotika, semiologi, semasiologi, sememik, dan semik untuk merujuk pada bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Namun, istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi linguistik karena istilah-istilahnya yang lain itu merupakan cakupan objek yang lebih luas, yakni mencakup makna tanda atau lambang pada umumnya termasuk tanda-tanda lalu lintas, kode Morse, tanda-tanda dalam ilmu matematika, dan tanda-tanda alam. Seperti tanda seperti ini ya. Nah, gimana ya? Nah, gini. Kemudian ada ini dan lain-lain. Sedangkan cakupan semantik hanyalah makna atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal, bukan lambang dalam bentuk gambar ya. Apakah semantik juga mempelajari makna-makna seperti yang terdapat dalam ungkapan bahasa bunga, bahasa warna, dan bahasa perangko? Tentu saja tidak. Sebab makna-makna yang terdapat dalam bahasa bunga, bahasa warna, dan bahasa perangko itu hanyalah perlambang belaka yang diturunkan bukan dari tanda linguistik, tapi dari tanda yang lain. Dengan kata lain, yang disebut sebagai bahasa bunga, bahasa warna, dan bahasa perangko itu tidak termasuk dalam sistem tanda bunyi bahasa. Jadi, bukan sesuatu yang lingual atau persoalan lingual, melainkan persoalan semiotik. Dalam hal ini, kita memang harus berhati-hati memakai kata bahasa itu. Dalam bahasa Indonesia, tampaknya kata bahasa menanggung beban makna yang cukup berat. Perhatikan kata-kata seperti contoh ya. Mereka belajar bahasa Arab. Jangan marah, anak itu memang tidak tahu bahasa. Katakanlah dengan bahasa Bung. Kemudian bahasa Sultan Tadirabi Sabana tidak sama dengan bahasa Idrus. Kiranya antara sesama pemimpin itu tidak ada kesatuan bahasa. Sang raja tidak tahu bahasa sang permaisuri telah tiada. Kiranya dari keenam contoh ini kita dapat melihat bahwa kata bahasa memiliki arti dan makna bahasa yang ada pada nomor 3. Bahasa bunga bukanlah bahasa seperti yang dimaksud pada nomor 1, bahasa Arab. Coba Anda simak apa kata bahasa pada nomor tadi ya, 2, 4, 5, dan 6. Berlainan dengan tataran analisis bahasa lainnya, semantik merupakan cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Sosiologi punya kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan suatu makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat. Kata uang dan duit memiliki makna yang sama, tapi penggunaannya dapat menunjukkan identitas kelompok yang menggunakannya. Begitu juga dengan penggunaan kata besar dan gede, atau kata wanita dengan cewek. Sedangkan antropologi berkepentingan dengan semantik antara lain karena analisis makna sebuah bahasa dapat menjanjikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya pemakainya. Dalam analisis semantik harus disadari bahwa karena bahasa itu bersifat unik dan punya hubungan erat dengan budaya masyarakat pemakainya, maka analisis semantik untuk bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Umpama kata ikan dalam bahasa Indonesia
merujuk pada jenis binatang yang hidup dalam air dan biasa dimakan sebagai lauk. Dan dalam bahasa Inggris, sepadan berarti ikan atau fish, melainkan juga berarti daging yang digunakan dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata fish. Tapi kata iwak dalam bahasa Jawa bukan hanya berarti ikan atau fish, melainkan juga berarti daging yang digunakan juga sebagai lauk teman memakan nasi. Malah semua lauk seperti tempe dan tahu sering juga disebut iwak. Dalam bahasa Melayu dialek Jakarta, hal yang sama juga terjadi. Orang Jakarta biasa mengatakan makin ame ikan ayam atau makin ame ikan kambing dan sebagainya. Ikan ya, ayam itu ikan, kambing itu ikan dan sebagainya. Contoh lain, kata cat dalam bahasa Inggris selain berarti kucing juga berarti semua binatang yang bentuknya seperti kucing, baik besar maupun kecil. Jadi termasuk singa atau lion dan harimau atau tiger. Padahal dalam bahasa Indonesia kucing adalah kucing, tidak termasuk singa dan harimau. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kata cat merupakan istilah generik untuk binatang yang serupa dengan kucing, tapi dalam bahasa Indonesia tidak demikian. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena semua bahasa itu adalah produk budaya dan sekaligus wadah penyampai kebudayaan dari masyarakat bahasa yang bersangkutan. Dalam budaya masyarakat Inggris yang tidak mengenal nasi sebagai makanan pokok, hanya ada kata rice untuk menyatakan nasi, beras, gabah, dan padi. Karena itu, kata rice pada konteks tertentu berarti nasi, pada konteks lain berarti gabah, dan pada konteks lain bisa juga berarti beras atau padi. Lalu, karena makan nasi bukan merupakan budaya Inggris, maka dalam bahasa Inggris dan juga bahasa lain yang masyarakat tidak berbudaya makan nasi, tidak ada kata yang menyatakan lauk atau iwak bahasa Jawa. Apakah karena bahasa Inggris hanya punya rice sebagai bahasa, sedangkan bahasa Indonesia punya kata nasi, beras, gabah, dan padi, maka bahasa Inggris bisa dikatakan lebih miskin daripada bahasa Indonesia? Tentu tidak. Sebab kebiasaan makan nasi bukanlah merupakan bagian dari kebudayaan Inggris. Contoh lain dalam budaya Inggris, pembedaan kata saudara atau orang yang lahir dari rahim yang sama berdasarkan jenis kelamin, brother dan sister. Padahal budaya Indonesia membedakannya berdasarkan usia. Yang lebih tua dari ego disebut kakak dan yang lebih muda disebut adik. Maka itu brother dalam bahasa Inggris bisa berarti kakak, bisa berarti adik asal laki-laki. Begitu juga sister bisa berarti kakak, bisa juga adik asal perempuan. Sebaliknya, kakak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris bisa berarti brother, bisa juga sister. Coba kita bandingkan bagaimana budaya Inggris dan budaya Indonesia itu memandang waktu sehari semalam yang 24 jam. Pukul 1 malam, budaya Inggris mengatakan good morning alias selamat pagi karena sudah melebihi jam 00. Itu disebut pagi. Padahal budaya Indonesia mengatakan selamat malam karena memang masih malam, matahari belum terbit. Sebaliknya, pukul 11 siang hari, budaya Inggris masih juga mengatakan good morning, selamat pagi. Padahal budaya Indonesia sudah mengucapkan selamat siang karena memang hari sudah siang, matahari sudah tinggi. Ini kesulitan lain dalam menganalisis makna adalah adanya kenyataan bahwa tidak selalu yang menandai dan yang ditandai berhubungan sebagai satu lawan satu. Artinya, setiap tanda linguistik hanya memiliki satu makna. Ada kalanya hubungan itu berlaku sebagai satu lawan dua, atau bisa lebih juga dua atau lebih lawan satu. Ketika hubungan itu tampak dalam bagan seperti ini. Bagannya, jadi 1
bisa jadi hanya satu, tapi satu bisa juga berarti dua, atau dua bisa juga berarti satu. Itu yang hubungan semantik, hubungan tanda linguistik. Contoh, becak itu adalah kendaraan umum tak bermotor beroda 3. Sekarang sudah beda ya, sudah ada yang bermotor juga. Pacar itu berarti inai, kekasih. Kemudian yang ketiga, buku atau kitab ya, berarti lembaran kertas berjilid itu tadi ya, dua makna dan satu makna. Selain itu dalam bahasa yang penuturnya terdiri dari kelompok-kelompok yang mewakili latar belakang budaya, pandangan hidup dan status sosial yang berbeda, maka makna sebuah kata bisa menjadi berbeda atau memiliki nuansa makna yang berlainan. Umpamanya, kata butuh dalam masyarakat Indonesia di Pulau Jawa berarti perlu, tetapi dalam masyarakat Indonesia di Sumatera Timur berarti kemaluan laki-laki, butuh. Kata babi dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam memiliki makna yang berkonotasi negatif. Tetapi dalam masyarakat Indonesia yang non-muslim memiliki konotasi makna yang netral atau juga positif, seperti dalam masyarakat suku-suku Papua. Mungkin itu pengantar semantik, sementara kita cukupkan dulu karena sudah cukup lama kita bicara. Nanti akan dilanjutkan dengan jenis semantik dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.